Tanda-tanda kedatangan Satria Piningit. Bila waktunya tiba, Satria Piningit akan muncul, menambahkan jati dirinya. Sosok misterius tersebut bakal naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menjadi teladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya. Ramalan Prabu Jayabaya menyebutkan Satria Piningit akan turun di tanah Jawa dengan membawa misi memperbaiki moral dan kehidupan manusia ketika sedang mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan. Indonesia berada di titik nol. Saat itulah terjadi koro-koro zaman kala Bendu yang mencapai puncaknya, ditandai dengan berbagai bencana, musibah, kecelakaan nasional, bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, tanah bergerak, kebakaran hutan, banjir besar, huru-hara, bencana wabah, dan kehancuran sistem tatanan pemerintahan. Selain itu juga terjadi kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu merajalela. Namanya juga Satria Piningit yang harus dipingit, tersembunyi, sampai pada saatnya ia akan muncul. Tepat pada waktunya, Raden Ngabei Ronggo Warsito, seorang pujangga besar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, menuliskan Satria Piningit adalah anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagaimana manusia pada umumnya. Ciri-ciri Satria Piningit seperti dewa, namun tampil berbadan manusia, berparas seperti Bathara Krishna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Berparas seperti Bathara Krishna, berwatak seperti Baladewa, memiliki arti bahwa para Satria Piningit itu seperti Bathara Krishna, yakni tampan berwibawa. Namun Satria Piningit juga berwatak tegas seperti Baladewa. Dia juga dikenal sebagai figur yang sakti mandraguna tanpa aji-aji, bersenjata Trisula Weda, memiliki arti sebagai 3 karakter yang melambangkan kebajikan. Secara garis besar bisa dimaknai 3 menjadi 1, seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, dan tengah, benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna 3 menjadi 1. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia seperti dewa. Satria Piningit merupakan sosok pemimpin yang merangkum 3 karakter kepemimpinan. Pertama, Satria Bayangkara, yaitu sosok pemimpin yang bersikap adil, berjiwa pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya, dan mengayomi. Kedua, Satria Pinandito merupakan sosok pemimpin yang religius, jujur, adil, tegas, dan mengemban amanah kemaslahatan umat. Ketiga, Satria Rojo adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyatnya, bukan abdi negara demi kekuasaan yang korup. Ronggo Warsito menyebut 7 orang yang dinamakan Ratu Adil atau Satria Piningit. Ke-7 orang tersebut masing-masing Satria Kinunjuro Murwo Kuncoro, Satria Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satria Jinumbo Sumla Atur, Satria Lelono Tanpong Rame, Satria Piningit Hamongtuo, Satria Boyong Pamukaning Gapuro, dan Satria Pinandito Sinisian Wahyu. Dalam buku Perjalanan Spiritual Menelisik Jejak Satria Piningit, Jalan Setapak Menuju Nusantara Jaya, karya Tri Budi Marahen Darmawan dan Nur Rahman, disebutkan bahwa sosok Satria Piningit dimiliki oleh semua presiden Indonesia. Pertama, Satria Kinunjuro Murwo Kuncoro identik dengan Soekarno karena dianggap mampu membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan. Kedua, Satria Mukti Wibowo Kesandung Kesampar yang diidentikan dengan Soeharto. Ketiga, Satria Jinumbo Sumla Atur diidentikan dengan Presiden Republik Indonesia ketiga, B.J. Habibie.
yang dinilai sebagai pemimpin yang terpungut atau diangkat, namun hanya dalam masa transisi karena hanya memimpin kurun waktu 1998 sampai 1999. Keempat, Satrio Lelono Tanpung Rame yang diidentikan Gus Dur karena saat memimpin kurun waktu 1999 sampai tahun 2000, beliau berkeliling 80 tempat di luar negeri. Kelima, Satrio Piningit Hamongtuwo yang diidentikan dengan Megawati yang memimpin kurun waktu tahun 2000 sampai 2004 karena dinilai membawa karisma keturunan bapaknya yaitu Soekarno. Yang keenam, Satrio Boyong Pembukaning Gapuro yang diidentikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang memimpin 2 periode sejak tahun 2004 sampai tahun 2014. SBY dinilai sebagai pembuka gerbang atau Pembukaning Gapuro untuk menuju Golden Age. Ketujuh adalah sosok Satrio Pinantito Sinisian Wahyu yang diidentikan dengan Presiden Jokowi yang memimpin sejak 2014 sampai 2024. Tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Menurut ramalan Jayabaya yang tertulis di buku Jangka Jayabaya, Satrio Piningit memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri itu disebutkan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Satrio Piningit berwujud seperti manusia biasa, tetapi sejatinya ia adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Berparas seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa. Para Satrio Piningit seperti Bathara Kresna, tampan berwibawa, dan berwatak tegas seperti Baladewa. Bersenjata Trisula Weda. Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat karena Satrio yang dipingit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai 3 menjadi 1, seperti ilmu, amal dan iman, bumi, langit dan isinya, kiri, kanan dan tengah, benar, jejak dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna 3 menjadi 1. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia. Sakti Mandraguna tanpa aji-aji. Analisis Satrio Piningit Sakti Mandraguna tanpa azimat apapun, apalagi batu atau keris, sesuai dengan derajatnya sebagai dewa tersebut. Pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut dan jangga seseorang, seolah-olah ia lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur seseorang, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, dan tidak khawatir tertelan zaman.